Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Miss Ari. Hari ini Miss Ari akan menjelaskan materi di bab pertama matematika, yaitu bab pecahan. Oke, sudah siap semuanya? Let's go! Oke, materi-materi yang akan Miss Ari bahas di bab pecahan, yang pertama adalah unsur pecahan, yang kedua bentuk pecahan, yang ketiga pecahan senilai, dan yang keempat mengubah pecahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Oke guys, silahkan buka buku matematika teman-teman. Lihat materi yang akan Miss Ari bahas selanjutnya. Fokus dan ikuti arahan yang Miss Ari berikan. Oke? Apa itu pecahan? Teman-teman bisa lihat. Miss Ari punya satu buah apel. Pernah makan apel yang lainnya? Oke. Ada berapa ya gambar apel yang ada di slide yang Miss Ari tampilkan di atas? Ya, betul. Ada satu buah apel. Next. Oke. Miss Ari punya satu buah apel, kemudian apel tersebut Miss Ari potong-potong. Apa ya yang terjadi? Ya, betul. Apel yang tadi satu bagian utuh, kemudian Miss Ari potong, berubah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, apa yang terjadi? Nah, itulah yang dinamakan dengan pecahan. Jadi, pecahan adalah bagian-bagian dari suatu benda yang utuh, ya, itu disebut sebagai pecahan. Oke, nah, contoh selanjutnya, Miss Ari punya satu buah pizza. Siapa yang pernah makan pizza? Oke, Miss Ari punya satu buah pizza, kemudian ada pisau yang memotong di bagian tengah pizza tersebut. Apa yang terjadi? Oke, dari satu buah pizza yang besar, Miss Ari potong bagian tengah, jadilah dua bagian yang sama besar. Kalau di pecahan, maka pizza tersebut bisa ditulis dengan lambang bilangan 1/2, atau teman-teman biasa bisa bilang dengan setengah. Nah, ini contohnya. Dari satu bagian yang utuh, kita potong jadi dua, maka jadi dua bagian pizza yang sama besar. Yang satunya besarnya 1/2, yang satu lagi besarnya 1/2. Oke, 1/2. Teman-teman bisa lihat angka di atas ya. Angka 1 menunjukkan sebagai pembilang. Jadi, pembilang itu letaknya di atas. Setelah itu, angka 2 yang letaknya di bawah disebut sebagai penyebut. Nah, bilangan yang seperti ini bisa dibaca dengan 1/2 atau setengah. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk pecahan. Miss Ari hanya akan ulang karena ini sudah pernah teman-teman terima di kelas 3 yang lalu. Nah, bentuk pecahan itu ada 4. Yang pertama disebut dengan pecahan biasa, di mana hanya terdapat pembilang dan penyebut saja. Contohnya adalah 1/2, 3/5, 4/7. Pecahan yang kedua itu disebut sebagai pecahan campuran. Apa ya bedanya pecahan biasa dengan pecahan campuran? Kalau pecahan biasa, dia hanya punya pembilang dan penyebut. Tapi kalau pecahan campuran, dia punya bilangan yang besar di depannya, yaitu bilangan cacah. Contoh 1/2. Ada bilangan cacah yaitu bilangan 1, dan 1/2 itu adalah bilangan pecahan. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang ada bilangan cacah dan ada pecahannya. Contohnya 1/2, 2 1/4. Oke. Bentuk pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Saya yakin teman-teman pasti pernah lihat angka-angka desimal. Ciri khas dari pecahan desimal, dia punya koma di antara angka-angkanya. Contohnya ada 0,5, 0,25, 1,2, dan seterusnya. Dan bilangan pecahan yang terakhir disebut sebagai persen. Nah, contohnya apa ya? Contohnya ada angka 25%, 32%, dan 76%. Oke, kita masuk yang selanjutnya.
Yang selanjutnya yaitu pecahan senilai. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai ialah pecahan-pecahan yang nilainya sama besar. Dari mana kita peroleh nilai yang sama? Nilai yang sama diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi bilangan yang sama selain 0. Oke, sekarang Miss Ari akan menjelaskan bagaimana cara mencari pecahan senilai. Miss Ari ulang sedikit ya. Pecahan senilai ialah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Nilai yang sama atau besar yang sama tersebut bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Miss Ari di sini punya contoh. Ada angka 5/8. Kita akan cari pecahan yang senilai dengan 5/8 dengan cara yang pertama, yaitu mengalihkan dengan bilangan yang sama. Oke, langkah pertama adalah teman-teman tulis dulu soalnya. Di sini soalnya adalah 5/8. Kita berikan tanda kali, kemudian kita kalikan dengan angka yang sama, baik angka yang di bawah maupun angka yang di atas. Kita ambil dari angka yang terkecil. Contoh, angka 2 misalnya. Oke, kalau di bawah kita kalikan dengan 2, maka yang atas juga harus kita kalikan dengan angka 2. Nah, kita hitung sama-sama ya. Atas kita kalikan dengan atas, bawah kita kalikan dengan bawah. Angka yang pertama dulu. 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Oke, good. Lanjut. 8 kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 16. Oke, sudah selesai? Sudah. Sekarang kita cari pecahan senilai yang sama satu lagi dengan 5/8. Oke, kita tulis lagi ya. 5/8 sama dengan, kita tulis lagi soalnya, 5/8 kita kalikan lagi dengan angka yang sama. Teman-teman mau angka berapa? Oke, karena di sini sudah angka 2, maka selanjutnya kita kalikan dengan angka 3. Ingat, kalau di bawah kita kalikan dengan 3, maka di atas juga harus kita kalikan dengan 3. Terus kemudian timbul pertanyaan, Miss, boleh nggak kalau di atas dikalikan 4, di bawah dikali 5? Jawabannya adalah tidak boleh. Ingat kata kuncinya, kalau kita mau mencari pecahan senilai, maka bilangan atas dan bawah harus dikalikan dengan angka yang sama. Oke, sekarang mari kita hitung sama-sama. Ingat, atas kali atas, bawah kali bawah. Kita kalikan sama-sama ya. Oke, 5 dikalikan dengan 3. Berapa teman-teman? Oke, 15. Good. Selanjutnya yang bawah, 8 dikalikan 3. Berapa ya? 24. Oke, good. Maka bilangan atau pecahan yang senilai dengan 5/8 adalah berapa nak? 10/16. Berapa lagi? 15/24. Boleh nggak setelah ini kita cari lagi? Boleh. Dikalikan dengan apa? Angka berapa? Bebas teman-teman mau kalikan angka berapa. Yang penting angka yang bawah dengan angka yang sama harus bilangan yang sama. Nah, kita masuk contoh yang kedua. Di sini Miss Ari punya bilangan 15/20. Ingat, langkah pertama kita tuliskan dulu soalnya. 15/20. Kemudian kita tuliskan tanda kali, karena kita mencarinya dengan cara mengalihkan. Boleh dikalikan berapa? Angka berapa? Teman-teman mau angka berapa? Dari yang paling kecil dulu, misalnya angka 2. Boleh. Kalau bawah dikali 2, maka atas harus dikali 2. Sekarang kita hitung. 15 dikalikan 2. Berapa ya? Teman-teman masih ingat cara bersusun ke bawah? Miss Ari kasih contoh sedikit. 15 kita kalikan dengan 2. Oke, yang mana yang pertama kali harus dikerjakan? Angka yang paling belakang lebih dulu. 5 dikalikan dengan 2. Berapa? 10. Nah, 10 tuliskan angka belakangnya, simpan angka satunya. Sudah? Selanjutnya, mana yang harus dikali? Angka yang depan kita kalikan. 1 dikalikan dengan 2. Berapa? 2. Kita punya simpanan tadi 1, maka 2 ditambahkan 1 sama dengan 3. Good. Maka 15 dikalikan 2 sama dengan 30.
Good. Sekarang kita hitung bagian yang bawah. 20 dikalikan dengan 2. Berapa ya 20 dikalikan dengan 2? Oke, mari kita hitung. Sama, Miss Ari ingatkan cara bersusun ke bawah lagi. 20 kita tulis lebih dulu. Simpan angka 2 di bawah angka 0. Sampai sini paham? Langkah selanjutnya, bagian atau bilangan paling belakang kita kalikan lebih dulu. 0 dikalikan dengan 2. Berapa? Ingat, semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Maka ini kita tulis 0. Oke, angka yang belum dikalikan kita kalikan. 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4. Good. Maka 20 dikalikan dengan 2 sama dengan 40. Oke, kita sudah dapat satu pecahan senilai dari 15 per 20. Kita cari satu pecahan senilai lagi. 15 per 20. Seperti biasa, langkah pertama adalah tuliskan soalnya. 15 per 20 dikali. Ingat, kalikan dengan bilangan atau angka yang sama. Misal, Miss Ari mau kalikan 4. Boleh nggak? Boleh. Setelah 4, kalau di bawah angka 4, maka di atas juga harus dikalikan dengan angka 4. Kita hitung ya. 15 dikalikan 4. Kalau masih bingung, kita pakai cara bersusun ke bawah lagi. Ya, kita tulis lagi ya. 15, 4-nya simpan di mana tadi? Simpannya di bawah angka 5. Good. Ingat, belakang dikalikan dengan belakang dulu. 5 dikali 4 berapa? 20. Ingat, tulis angka 0, simpan angka 2. Sudah? Selanjutnya 1 dikalikan 4. Berapa jawabannya? 4. Tadi kita punya simpanan 2. Maka 4 tambah 2 adalah 6. Oke, berarti 15 dikali 4 adalah 60. Good. Sekarang kita hitung 20 dikali 4. Sama ya caranya, kita pakai cara bersusun ke bawah. 20 dikalikan 4. 0 kali 4 berapa teman-teman? Ingat, semua angka yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Good. 2 dikali 4 8. Maka hasilnya adalah 80. Maka bilangan senilai dari 15 per 20 adalah 30 per 40 dan 60 per 80. Gampang kan? Sampai sini teman-teman paham? Nah, itu tadi adalah cara mencari pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Sekarang teman-teman fokus untuk cara yang kedua, yaitu dengan cara membagi. Prinsipnya sama. Kalau di sini yang dikali, angkanya atas dan bawah harus sama, maka yang dibagi pun juga sama. Kalau di bawah dibagi dengan angka 2, maka di atas harus dibagi dengan angka 2 juga. Oke. Let's go, kita contoh yang pertama. Miss Ari punya angka 4 per 8. Seperti biasa, langkah pertama adalah tuliskan soalnya. 4 per 8 dibagi. Ingat, kalau di bilangan pembaginya atas dan bawah itu harus sama. Contoh, kita bagi dengan angka yang paling kecil dulu. Angka bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu angka 2. Kalau di bawah dibagi 2, maka di atas juga harus dibagi 2. Atas bagi atas, bawah bagi bawah. Kita lihat ya. 4 dibagi 2 sama dengan berapa kali 2 yang hasilnya 4? Berapa ya? 4 dibagi 2 berapa nak? 2. Oke, good. 2. Sekarang 8 dibagi 2. Berapa ya 8 dibagi 2? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini kita sudah dapat satu pecahan senilai dari 4 per 8. Oke, nah bisa lagi nggak ya 4 per 8 dibagi dengan angka berapa lagi ya? Kita coba ya. 4 per 8. Oke, coba kita bagi dengan, ingat pembaginya harus bilangan yang sama. Kalau di bawah dibagi 3, maaf, maka di atas harus dibagi 3. Kita hitung. 4 dibagi 3. Teman-teman punya permen 4. Mau dibagi ke 3 orang. Masing-masing dapat berapa ya? Contoh nih, Miss Ari punya
si A, si B, si C. Kemudian di sini ada Miss Ari. Miss Ari cantik misalnya. Oke. Miss Ari punya 4 kelereng. Miss Ari punya 4 kelereng, mau dibagi ke 3 orang. Dari 4 ini Miss Ari bagi ke A 1, ke B 1, ke C 1. 1, 2, 3. Berarti sudah ada 3 kelereng yang Miss Ari bagi. Tapi di sini masih sisa 1 kelereng. Berarti 4 dibagi 3 bisa nggak ya nak? Tidak bisa, karena ada bilangan sisanya. Maka ini bisa nggak kita bagi 3? Tidak bisa. Kita naik ke angka selanjutnya. Setelah 3, berarti kita harus bagi 4. Kita harus bagi 4 ya. Oke, sekarang hitung. 4 dibagi 4 sama. Miss Ari punya 4 kelereng. Miss Ari akan bagikan ke 4 anak. Nama anaknya adalah A, B, C, D. Ke A 1 kelereng, ke B 1 kelereng, ke C 1 kelereng, dan ke D 1 kelereng. Kita hitung ada berapa kelereng ya? 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 kelereng. Berarti kelerengnya Miss Ari sisa berapa ya nak? Oh iya, sudah habis. Berarti kelerengnya Miss Ari habis. Berarti 4 dibagi 4 masing-masing dapat berapa? Oke, good. Dapat 1. Sekarang kita lihat nih. Kalau misalnya Miss Ari punya 8 kelereng. Oke, kita coba lagi ya. Miss Ari punya 8 kelereng. Oke. Miss Ari bagi-bagi nih ke 4 orang. Kenapa ada 4? Karena di sini pembaginya angkanya adalah 4. Kita bagi ya. 1 ke A, 1 ke B, 1 ke C, 1 ke D. Sudah ada berapa kelereng? 4. Berarti Miss Ari masih sisa berapa? 4. Kita bagikan lagi deh 4-nya. Berarti si A dapat 1 lagi, si B dapat 1 lagi, si C dapat 1 lagi, si D dapat 1 lagi. Habis dong ya. Kelerengnya Miss Ari sudah habis. Kita lihat A dapat berapa, B dapat berapa, C dapat berapa? 1, 2. A dapat berapa nak? 2. Good. Kelereng A dapat 2. Kita lihat lagi kelereng B. 1, 2. Kelereng B dapat 2. Kelereng C 2 juga. Kelereng D 2 juga. Kita hitung. Jumlahnya 8 nggak ya? 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 2 berapa? 6. 6 tambah 2 berapa? 8. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, dapat deh pecahan senilai dari 4/8 yang satu lagi. Berarti pecahan senilai dari 4/8 itu berapa saja? 2/4. Satu lagi adalah 1/2. Sampai sini paham? Gampang bukan? Oke, selanjutnya adalah setelah ini teman-teman akan lihat contoh soal atau latihan soal yang harus teman-teman kerjakan supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Oke? Oke, selanjutnya Miss Ari sampaikan teman-teman lebih rajin lagi untuk latihan pecahan, perkalian bersusun ke bawah, kemudian pembagian. Karena kalau teman-teman ini masih belum hafal, maka nantinya dalam proses pengerjaan soal akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan. Maka teman-teman harus semangat untuk menghafal perkalian maupun pembagian yang sudah diajarkan di kelas sebelumnya. Oke, semangat! Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.